Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Sebelumnya, sahabat subscriberku, loversku dimanapun kau berada, semoga kalian disehatkan, dipanjangkan umurnya, diberi rezekinya yang barokah, yang halal, gitu kan, dan bermanfaat untuk kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, alladzi lam yuzkar ismuhum ta'dhiman wa takriman. Saya pribadi tidak bisa menyebutkan satu persatunya kepada antum kalian semua. Semoga saya tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Di siang hari ini semoga kalian diberi kenikmatan oleh Allah yang begitu mewahnya, yang begitu nikmatnya, yang begitu indahnya. Jadi kalian harus bersyukur kepada yang menciptakan kita, yang membuat kita. Uang bukan segala-galanya, bukan. Itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita banyak uang, walaupun kita hartanya banyak, mobilnya berlimpah-limpah, bahkan motornya, bahkan karyawannya, itu tidak menjamin kita masuk surga. Tapi jikalau orang kaya itu mempunyai mobil, uang banyak, tapi beliau bersedekah, insya Allah beliau akan masuk surga. Karena ada 4 perkara yang diinginkan oleh surga. Yang pertama, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Ada 4 golongan. Al-Quran, yang baca Al-Quran, fahibdul lisan, yang mulutnya dijaga, wa matma'il ji'an, yang memberi orang kelaparan. Kan sama saja dengan sedekah. Bahkan ada hadis as-sadaqatu tadfa'ul bala. Yang keempatnya berpuasa Ramadan. Sebelumnya kita berduka cita atas meninggalnya saudara-saudara kita, teman kita, keluarga kita, gitu kan, bahkan anak-anak kita, gitu kan, bahkan seumat, semuslim kita, bersaudara gitu, sebagai umat muslim. Supporter ya, baik dari Arema, baik dari Persibaya ya kan, atas meninggalnya, kata orang sih 227 orang. Ada yang bilang 127, ada yang bilang lagi 187. Tapi walau alam, kita saling doakan saja sebagai umat muslim. Semoga doa kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat apa sih kita lihat bola? Ya udah di rumah aja lihatnya, jangan nyampe ke situ sampai ada kericuhan begitu dahsyatnya, gitu kan. Ya udah di rumah aja, jangan stadion. Nyawa itu tidak murah seharga tiketnya. Nyawa itu tidak akan ada yang membelinya. Nyawa kita, hidup kita di dunia cuma 1 kali, bukan berulang-ulang kali. Tidak. Jadi kalau lihat bola, di rumah aja lah, jangan keluyuran. Mending beribadah daripada gituan. Mending bagus matinya sambil lihat bola, kita meninggal dunia, gitu kan lebih berbahaya. Oke, semoga innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita doakan turut berduka cita kepada supporter Arema dan Persibaya. Semoga beliau diterima amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Lahumul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Itu pas meninggalnya, pas kejadiannya di Stadion Kanjuruhan Malang kalau gak salah. Jadi pada 2 Oktober minggu kemarin jam 8 kalau gak salah. Saya lihat di TV. Itu katanya Arema itu tidak pernah kalah selama 23 tahun, tapi wallahu a'lam. Pas babak ke-1 itu biasa-biasa saja. Kalau gak salah 2-2 itu. Si istirahat, pas babak keduanya disitulah datang kericuhan. Pas Persibaya menggolkan ke gawang Arema. Nah, Arema itu tidak terima supporternya itu gitu, supporternya nggak terima kepada Persibaya. Karena gitu. Karena dia malu mungkin di kandang sendiri, ya kan? Di kandang sendiri malu. Ya pastilah tuan rumah masa kalah, ya kan, memalukan gitu. Ya bahkan Jokowi juga akan menghentikannya Liga 1. Wallahu alam itu wallahu alam, tapi ya dibukanya kapan-kapan saya tidak tahu karena saya bukan presiden. Bahkan yang mirisnya lagi, ada seorang bapak membawa anak kalau nggak salah. Nggak tahu bapaknya itu meninggalkan anaknya atau nggak tahu bapak itu gimana gitu. Allah. Jadi seorang anak itu akan berulang tahun di bulan November. Jadi hadiah kadonya itu menonton bola di Stadion Kanjuruhan itu. Bahkan seorang ibunya juga tidak pernah sama sekali, baru kali ini ya melihat stadion bola atau melihat bola langsung gitu. Jadi seorang bapaknya itu supporternya lah, kesayangannya lah di Arema. Jadi kita mahabbah itu jangan kepada sepak bola, kepada artis, kepada Habib, kepada para alim ulama, pewaris Nabi, kanjeng Nabi kita tuh mahabbahin. Kita harus mahabbah, kita harus cinta kepada Nabi. Dengan apa kita membuktikan mahabbahnya kepada Nabi? Ya dengan salawat. Cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 1000 kali setiap sholat, cukup itu juga cukup. Gak perlu banyak-banyak, 1000 sekali, 1000 satu sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala begitu doang. Ya susah sih. Kok malah kita kita cintanya, kita mendukung itu para sepak bola, bukannya tidak gitu kan. Kalau hobi main bola ya gak apa, tapi itu yang dipertanyakan mahabbahnya, cintanya. Saking cintanya, saking dukungannya gitu kan. Ya jika lo kita di akhirat, apakah kita bakal dipertulungkan atau kita akan ditolong oleh para penggemarmu di dunia? Tidak. Lantas siapa yang menolong? Nabi. Jika kita baca sholawat juga, kalau tidak ya tahu. Jadi gimana ya, 182 orang meninggal dunia sehari dalam waktu berapa detik kali ya. Jadi saking penuhnya yang nggak bisa yang keluar, tapi ada aja lah yang selamat. Soalnya banyak gitu di situ yang nonton. Saya juga nggak sempat lihat jadi polisi itu ngeluarin asap gitu kali, asap gitu ya, nggak tahu saya juga apanya itu, kurang tahu. Doakan sajalah semoga almarhum beliau tenang di akhirat nanti. Jadi saya sedihnya itu ketika keluarganya mencarinya,
Coba kalau gak ada izin dari orang tua, coba kalau gak ada kabar dari orang tua, coba kalau kita selonong gitu jalan ke stadion tapi kita tidak izin kepada orang tua, tahu-taunya anak kita sudah ini. Coba rasakan untuk kalian semua betapa sedihnya itu orang tua, betapa sayangnya kepada anaknya. Pasti akan mencari, walaupun dia kemana-mana, pasti seorang ayah dan bapak dan ibu itu pasti akan mencarinya, tidak akan meninggalkannya, tidak. Jadi betapa kasih sayangnya. Jikalau kita dimarah-marahin sama orang tua, berarti kita itu masih disayang oleh orang tua, masih masih kasihan kita gitu kan. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.